Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Lebak Sadayana, kumaha, dulur-dulur, dalamang, saya sangat berbahagia bisa berjumpa dengan seluruh warga Kabupaten Lebak. Saya Sanuji Pentamarta, warga Lebak, punya keluarga dan rumah di Rangkas Bitung Lebak, berkiprah di Lebak, mendirikan lembaga pendidikan, sosial, dakwah, Al-Qudwah, kemudian berkiprah di dunia politik sejak tahun 1999 sebagai anggota DPRD Lebak, 10 tahun, 2 periode. Kemudian melanjutkan anggota DPRD Provinsi Banten 10 tahun, 2 periode. Dan saat ini saya mendapatkan amanah sebagai Wakil Wali Kota Cilegon. Sudah 3 tahun setengah. Pengalaman panjang di eksekutif dan di legislatif, kemudian membuat saya tidak melupakan kampung halaman. Lebak, Rangkas Bitung, Malingping, Bayah, Unggal Lembur, Unggal Kampung, merindu untuk datang dan hadir di Kabupaten Lebak. Pembangunan berlangsung di Kabupaten Lebak, tapi belum menyentuh semua kalangan, belum menyentuh semua kampung. Masih ada pelosok-pelosok yang tertinggal. Pembangunan sudah terjadi di Kabupaten Lebak, tapi belum dinikmati oleh semua kalangan secara merata. Saya Sanuji Pentamarta, hadir ke Kabupaten Lebak, berikhtiar, berniat untuk mencalonkan diri dan dicalonkan menjadi Bupati Lebak tahun 2002. Salah satu tantangan kita pembangunan ke depan adalah pembangunan sumber daya manusia. Indeks pembangunan manusia. Kabupaten Lebak, di antara kabupaten kota lain sebanten kita masih tertinggal. Pendidikan kita rata-rata tidak tamat SMP. Harus semua pendekatan kita lakukan, anak-anak usia SD dan usia SMP mesti bersekolah. Sekolah-sekolah mesti nyaman untuk mereka. Sekolah-sekolah mesti welcome untuk anak-anak kita. Seluruh aparatur harus memastikan anak-anak di kampung-kampung, di kota, di pelosok, mereka bersekolah. Akses ke sekolah harus kita bangun. Dulu pernah saya bayangkan pembangunan jalan umum, jalan ke kampung, jalan ke desa diprioritaskan ke sekolah-sekolah. Nomor 1, jalan ke sekolah-sekolah harus bagus. Guru-guru kita hadirkan di seluruh SD-SD, hadir secara merata. Ada insentif untuk daerah tertinggal, terpencil berdasarkan tingkat dekat dan jauhnya, maka nilai insentifnya harus kita hitung. Sekolah yang murah, sekolah yang gratis, harus menjadi mimpi kita semua. Sekolah SD dan sekolah SMP betul-betul gratis. Tidak ada kendala bagi penduduk untuk menyekolahkan anaknya, sehingga seluruh wilayah Kabupaten Lebak lulus SD dan SMP. Tapi harus segera kita tingkatkan lagi seluruh penduduk Lebak, tidak ada pengecualian kecuali lulus SLTA, SMA, SMK, aliyah, atau minimal sekolah paket. Seluruhnya punya ijazah SD, SMP, SLTA. Insya Allah kalau seluruh penduduk setara SLTA, akan ada banyak percepatan dalam pembangunan. Akan ada kesiapan mereka untuk mengakses sumber daya, dan ada kecepatan mereka untuk membangun dirinya, membangun kampungnya, dan membangun Kabupaten Lebak. Saya yakin dengan pendidikan akan membangun Lebak hebat, Lebak juara. Saya sangat ingin seluruh jalan-jalan di Kabupaten Lebak baik. Hingga ke pelosok kampung, ke pelosok desa, ke pemukiman, seluruh jalan kita mesti baik. Walaupun tidak aspal, walaupun tidak beton, tetapi motor itu aman, nyaman. 24 jam orang, meskipun di malam hari, kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, aman untuk mereka berbisnis, berdagang, bepergian. Apa saja mereka lakukan, 24 jam jalan-jalan kita baik, aman, nyaman. Dan harus pilihan pertama, jalan kita harus kita buat baik. Maka para pengusaha harus kita ajak bicara agar ayo kita buat jalan yang bagus. Pembangunan kita harus kita kontrol supaya sesuai dengan kualitasnya, sesuai dengan harapannya. Masyarakat dilibatkan untuk memeliharanya, menjaganya, merawatnya. Dan kita harus pakai teknologi, harus pakai ahli dalam pembangunan jalan, harus pakai teknologi yang tepat membangun jalan di Kabupaten Lebak itu seperti apa. Kita harus pakai para pakar, para ahli, para teknologi. Anak-anak kita harus kita sekolahkan untuk infrastruktur jalan. Bina Marga, bidang pembangunan jalan, yang akan merawat jalan, membangun jalan dengan teknologi terbaik. Anak-anak kita harus kita sekolahkan, harus studi tentang bagaimana membangun jalan di Kabupaten Lebak yang layak, aman, dan cakep. Saya kira itu. Anggaran kita 3 triliun, APBD kita 3 triliun. Dibanding luas wilayah yang merupakan 34% wilayah Banten, dengan penduduk lebih dari 1.300.000 orang, maka APBD ini penuh tantangan. Ya, APBD ini tidak terlalu besar. Pendapatan daerah kita di bawah 500 miliar per tahun. Ini tantangan buat kita. Ya.
Tetapi saya sangat yakin kalau ini kita lakukan, membangun birokrasi yang bersih, birokrasi yang peduli, anggaran kita bisa fokus, kemudian ada percepatan pendapatan daerah, mungkin BUMD akan kita bangun, ya, BUMD pertambangan, BUMD perkebunan, kita bangun, investasi dari tempat lain welcome, sepanjang itu sesuai dengan tata lingkungan dan kearifan lokal, investasi welcome, kita beri insentif. Produksi harus kita tingkatkan, ya. Jadi hasil bumi, hasil alam, hasil perkebunan, pertanian, peternakan, kelautan harus diolah sehingga mempunyai nilai lebih, nilai ekonomi dan nilai jual yang lebih tinggi. Jadi hasil bumi, hasil alam harus kita olah, kita pabrikasi, kita produksi, kita olah lebih tinggi lagi supaya punya nilai tambah, nilai jual yang lebih tinggi sehingga ada peningkatan pendapatan. Insya Allah kalau ada peningkatan pendapatan dari masyarakat, maka pendapatan daerah akan meningkat. Pendapatan daerah dari pajak dan retribusi. Mana kalau tidak ada peningkatan yang meningkat dari masyarakat? Pekerjaan dihadirkan, penghasilan meningkat, maka pendapatan daerah akan bertambah. Kekayaan alam yang seperti kaya ini tidak akan memberikan nilai tambah kalau tidak kita olah. Harus pakarnya, ahlinya belajar. Anak-anak kita harus belajar. Di mana tempat pengolahan pertanian terbaik, anak kita belajar. Di mana pertanian terbaik di Jepang, anak kita kirim, anak-anak Lebak. Wisata berbasis masyarakat di mana yang paling maju, kita kirim anak-anak untuk belajar. Jadi kunci anak-anak kita harus mau belajar, ditiru, dimodifikasi. Saya yakin kita bisa hadirkan orang ke sini, belajar termasuk digital marketing. Jalan-jalan kita bagus, situasi keamanan harus ada komitmen Lebak daerah aman. Investasi aman, orang datang 24 jam aman. Kemudian juga ada dukung infrastruktur, sarana pemukiman, rest area, hotel. Harus kita undang mereka di sini. Ya, Lebak belum punya hotel bintang 4, bintang 5 ke depan harus ada. Di Kota Rangkas Bitung, ibu kota Lebak, hotel yang nyaman untuk para wisatawan. Kepada anak-anak muda, ayo bersama saya. Lebak ini kota kaya, kota hebat, kota unik. Kita bisa maju bersama, kita bisa bangun bersama. Kita bisa sukses bersama, kita bisa makmur bersama. Ayo kita perbaiki, ayo kita belajar, ayo kita bersama-sama. Sampaikan gagasan kepada saya. Saya ingin memimpin Lebak ini sebaik-baiknya untuk Anda semua. Dan Anda sampaikan, anak-anak terbaik Lebak yang di luar pulang ke sini. Ayo kita bangun, ayo gagasannya ditumpahkan di sini. Kalau kota lain bisa, kita kenapa nggak bisa? Kalau kota lain bersih, hijau, nyaman, kenapa kita nggak bisa? Kalau kota lain menjadi kota yang bersih dari sampah, mengapa kita nggak bisa? Kalau kota lain, beberapa daerah yang dulu miskin, sulit air, tertinggal, sekarang menjadi daerah wisatawan unggulan. Kita bisa, kenapa nggak bisa? Harus ada tekad, ada niat, ada kebersamaan, pakai teknologi, pakai ilmu. Dengarkan masukan generasi milenial saya kasih tempat. Anak-anak muda sangat saya beri tempat untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, gagasan mereka di Lebak. Bersama kita bisa, bersama kita maju, bersama kita sukses. Kita juga menghargai orang-orang yang bekerja di luar Lebak. Mereka mencari uang di luar Lebak, ngirim ke Lebak. Mereka berbisnis di luar Lebak, ngirim ke Lebak. Mereka bekerja di luar negeri, ngirim ke Lebak. Ini mesti ada penghargaan khusus, mesti ada insentif khusus. Mungkin kita kasih mereka asuransi, ya kan? Mungkin kita bisa antar jemput khusus untuk mereka ketika pulang, gitu kan? Mungkin keluarganya menjadi perhatian kita, ya. Karena mereka menghasilkan devisa untuk Lebak, keluarganya bisa kita perhatikan, bisa kita antar jemput, bisa kasih kita asuransi yang bekerja di luar negeri. Juga komunikasi, mungkin perlu ada forumnya, ada komunitasnya, sehingga berapa orang, berapa ribu orang, berapa puluh ribu orang yang bekerja ke luar negeri ini bisa dapat informasi terus perkembangan mereka, bantu mereka KTP, data kependudukan, paspor, ini bisa kita kasih bantuan mereka. Ada satu sisi yaitu yang namanya UMKM, ya, usaha mikro kecil menengah. UMKM berbasis rumahan, UMKM berbasis kampung. Kampung kita kampung produksi. Ada satu desa, saya punya gagasan, satu desa itu akan saya dorong untuk menjadi pusat bambu, konservasi bambu, pusat kajian bambu, ditanamnya bambu di situ, tempat anak-anak belajar tentang bambu, diolahnya bambu. Saya kira bambu ini bisa banyak olahannya, bisa kita tanam cocok sekali, dan emak-emak bisa ikut dalam UMKM kerajinan. Emak-emak dari rumah bisa produksi, anak-anak milenial yang memasarkan lewat digital, ya, lewat digital marketing. Jadi emak-emak dari rumah bisa dapat uang, emak-emak dari rumah bisa punya produksi, hadirkan uang di rumah kita sambil ngurus rumah, ngurus anak-anak, ngurus keluarga. Emak-emak berpotensi untuk membuat UMKM apa saja, tapi harus UMKM yang berkualitas, UMKM yang bagus, harus kita latih,
Harus kita coaching, pelatih-pelatih dari pemerintah daerah, dari dinas harus hadir ke bawah, membimbing mereka, memotivasi mereka. Dan ketika ada produk, kita yang paling pertama pakai. Harus pemerintah paling pertama pakai. Pemda pakai, bupati, wakil bupati pakai, seluruh aparatur pakai, dan kita jadi setiap orang Lebak jadi pemasar, menjadi memasarkan seluruh produk orang Lebak. Setiap orang Lebak memasarkan sales bagi seluruh produk di Lebak. Kita Pemda terdepan memasarkan itu, memakai, membeli, membela, dan memasarkan. Saya kira gitu. Saya pernah merasakan menjadi anggota DPRD 20 tahun, 4 periode. Saya ingin bersama Dewan, saya ingin bersama teman-teman DPRD. Teman DPRD adalah wakil rakyat. Mereka berakar dari masyarakat, mereka dipilih oleh rakyat. Jadi pemerintah daerah, eksekutif dan legislatif itu satu kesatuan. DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah. Jadi saya ingin membangun harmonisasi, ingin bersama-sama, kontrol kami, ingatkan kami, sampaikan aspirasi masyarakat yang paling bawah kepada kami. Kami terbatas, maka DPRD akan melengkapi, menyempurnakan, dan kami akan serahkan pembahasan regulasi kepada DPRD. Jadi kami ingin menghormati, memuliakan, bekerja sama, bermitra, bersinergi, berkolaborasi dengan DPRD, sehingga teman-teman DPRD punya kebanggaan, kehormatan di mata masyarakat. Pertama yang akan kita bangun adalah pemerintah yang bersih, peduli, dan profesional. Ini kuncinya. Tentu leadernya, kepala daerah, wakil kepala daerah harus bersih, peduli, dan profesional. Ya, tidak punya kepentingan, tidak berminat untuk menyimpangkan anggaran, membersihkan diri dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kita hadir untuk rakyat, kita hadir untuk mensejahterakan masyarakat. Kita membuka pintu seluas-luasnya kepada masyarakat. Seluruh kekayaan kita untuk kesejahteraan masyarakat secara luas, kepada seluruh kalangan, dan profesional, bekerja profesional. Kita mesti disiplin, rencana-rencana kita harus disiplin, penganggaran kita mesti disiplin, kita mesti pakai sistem merit, yang bekerja baik meningkat karirnya, yang bekerja pro rakyat meningkat karirnya, yang kinerja baik meningkat karirnya. Profesionalisme akan kita bangun, ya, karena dunia sekarang berkembang sesuai dengan profesionalitas. Ketinggalan kalau kita mesti pakai cara lama, harus pakai teknologi. Teman-teman aparatur harus mengikuti teknologi yang cepat, harus pakai teknologi. Kita harus membangun prioritas. Prioritas apa? Tentu adalah urusan wajib dan pelayanan dasar. Ada pendidikan dan kesehatan. Pendidikan kita tidak ada jalan lain membangun Lebak kecuali dengan pendidikan. Jalan tercepat membangun Lebak, kemajuan Lebak dengan pendidikan. Pendidikan harus kita perhatikan banget. Pendidikan untuk semua, anak-anak kita sekolah, nggak boleh anaknya nggak sekolah. Apa alasan mereka tidak sekolah, harus kita rayu, kita ajak, kita fasilitasi, kita berikan kemudahan. Pendidikan kita baik, sekolah-sekolah kita bagus. Kesehatan juga begitu, sarana kesehatan harus kita bangun. Tetapi juga harus ada gaya hidup sehat. Harus dihidupkan dunia olahraga, kehidupan olahraga, membangun hidup sehat. Puskesmas layanannya baik, bidan desa layanannya bagus. Mantri-mantri desa datang hadir. Para haji harus kita latih sesuai dengan standar. Jadi rumah sakit kita harus kita perbaiki betul. Rumah sakit kita harus setara dengan rumah sakit lainnya. Negeri swasta kualitasnya harus sama. Infrastruktur jalan, infrastruktur pemukiman, air bersih, jalan, internet, infrastruktur usaha, sehingga bergairah dunia usaha Lebak. UMKM Lebak sangat bergairah. Perizinan kita permudah, kalau perlu perizinan gratis. Perizinan yang biasanya 2 minggu, 3 minggu, kita sehari 2 hari beres. Jadi harus kita pangkas perizinan untuk lebih mudah lagi. Kemudian tidak boleh lupa kita harus pakai teknologi. Sudah tidak bisa lagi cara lama, harus berbasis digital. Digitalisasi di mana-mana. Smart City kita bangun, jaringan internet kita bangun. Mereka bisa kapan saja memberikan kritiknya, sarannya, masukan kepada pemerintah daerah. Komunikasi dengan pemerintah bisa harian. Situasi dan kondisi di RT RW di bawah itu bisa terpantau harian ke pemerintah kabupaten. Nah, yang terakhir adalah harus kita lakukan apa yang disebut dengan menghadirkan lapangan pekerjaan. Jadi menganggur ini begitu gelisah masyarakat, kesulitan mereka, kendala mereka pengangguran. Semua cara harus kita lakukan untuk menghadirkan lapangan pekerjaan. Kita latih, kita masukkan BLK, kita bimbing, carikan solusi pekerjaan, kita perluas program padat karya, kita tarik industri padat karya, nggak apa-apa. Industri padat karya kita tarik, welcome untuk industri, kita kasih insentif. Kalau ada industri datang, maka setengah labir orang Lebak bekerjanya. Jadi semua cara kita lakukan agar mereka punya pekerjaan, pendapatan, penghasilan. Saya kira itu yang utama. Lebak emas, ekonomi maju, adil, dan sejahtera. Jadi, ekonomi kita mesti maju. Mengukur ekonomi maju menurut saya adalah
meningkatnya pendapatan penghasilan warga. Adanya lapangan pekerjaan. Adanya pekerjaan buat mereka yang menghasilkan pendapatan. Ada income tambah buat mereka. Dan harus berbasis sumber daya kita. Tidak berharap mereka pergi keluar, mereka bekerjakan keluar Lebak, keluar Jawa, keluar Indonesia. Tapi itu pun tetap kalau kita tempuh. Kalau mereka tenaga yang bersertifikasi, punya skills, bisa kita kirim ke berbagai tempat jika dibutuhkan. Tapi kita harus menghadirkan lapangan pekerjaan di sini. Sektor perkebunan, pertanian, peternakan, sektor industri, sektor jasa, pariwisata. Lebak punya gunung, punya laut, punya sungai, hutan, air. Kalau Lebak ini aman, nyaman, jalan bagus, akses internet bagus, maka orang akan datang. Tapi orang datang harus ada pelayanan, harus ada kenyamanan, harus ada produksi yang berkualitas yang mereka ingin mereka beli. Jadi harus ada peningkatan percepatan SDM yang punya skills, harus ada pelatihan, bimbingan, peningkatan skill. Barang-barang kita produksi bisa bernilai lebih tinggi, kita datangkan orang ke sini, ada banyak event, dan harus dengan pemasaran berbasis digital. Jadi digitalisasi ke kampung-kampung harus kita selesaikan. Dan kita dekat dengan Jakarta, sumber kemajuan, sumber ilmu, sumber pendanaan, sumber finansial itu Jabodetabek, Jakarta dan sekitarnya. Terdorong orang Jakarta hadir ke sini, ayo bawa apa? Lebak aman, nyaman, jalan-jalan, kuliner, makanan, wisata, jasa. Mereka menikmati alam yang sangat indah, nggak jauh. Wisatawan yang biasanya ke Puncak, Bogor, Bandung, Purwakarta, mungkin 15%, 20% kita geser ke Lebak. Karena kita dekat dengan Jakarta. Insya Allah kita bisa, investor, kita berikan karpet merah, karpet hijau, selama sesuai dengan lingkungan dan kearifan lokal, kita berikan insentif. Mereka mau investasi apa, buat pabrik di sini, pabrik sumpit, pabrik tusuk gigi dari bambu, pabrik papan dari bambu. Saya kira bambu saja bisa menghasilkan 15-20 olahan bambu. Pabriknya di sini. Pabrik skala rakyat, saya kira begitu. Dulur-dulur, sadayana nu aya di bumi Lebak, di lembur, di kampung, di pelosok, akang teteh, bapak ibu, para milenial, pemuda, ayo bersama-sama Sanuji Pentamarta membangun Kabupaten Lebak. Ayo bergabung bersama saya, ayo ajak saya, ayo hadir bersama saya. Kita melakukan perubahan Kabupaten Lebak. Kita membangun Lebak yang lebih baik, melakukan perubahan, kepemimpinan baru, harapan baru. Dukung saya, pilih saya, Sanuji Pentamarta, untuk Lebak Emas. Ekonomi maju, adil untuk semua, dan sejahtera bersama insya Allah. Warga Lebak seluruhnya, para pemilih, ayo datang ke TPS. Ayo gunakan hak kita. Ayo datang menggunakan kesempatan kita untuk memilih pemimpin yang terbaik sesuai hati nurani. Ini kesempatan, jangan golput. Hadir 100% pemilih, 100% partisipasi kita. Datang ke TPS, hadir, bismillah, mencoblos, memilih pemimpin yang terbaik sesuai hati nurani. Pelajari perjalanan mereka, pelajari kehidupan mereka, pelajari latar belakang mereka, dan pelajari kontribusi mereka selama ini. Dan uji mereka, tapi tetap hadir, datang memilih ke TPS. Terima kasih.